Di Tipiter Bareskrim Polri dilaporkan mengambil 27 sampel kayu gelondongan yang terbawa banjir bandang di wilayah Garoga, Batang Toru, Tapanuli Selatan pada Selasa, 9 Desember 2025. Dikutip dari Tribun News, langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari penyelidikan dugaan pembalakan liar yang disinyalir menjadi salah satu penyebab bencana di wilayah Sumatera. Posko penyelidikan didirikan sekitar 3 km dari lokasi daerah aliran Sungai Garoga dan garis polisi telah dipasang. Sebagian besar sampel kayu yang diamankan berjenis karet, ketapang, durian, serta jenis kayu lainnya. Tim ahli disebut telah memisahkan dan mengkategorikan barang bukti kayu sesuai karakteristiknya. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan adanya kayu yang ditebang secara sengaja oleh aktivitas manusia. Polisi menemukan indikasi kayu hasil gergajian, kayu yang dicabut hingga ke akar menggunakan alat berat, kayu hasil longsoran, serta kayu hasil pengangkutan loader. Berdasarkan temuan tersebut, tim penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap perusahaan yang diduga melakukan aktivitas pembukaan lahan. Perusahaan yang berada di hulu Sungai Garoga tersebut terindikasi melakukan kegiatan pembukaan lahan. Berkaitan dengan dua surat putusan yang sudah saya tandatangani. Yang pertama lah terkait pemberhentian sanksi administratif ya, berupa pemberhentian sementara 3 bulan kepada Saudara Haji Mirwan MS SEM SOS, Bupati Aceh Selatan, Provinsi Aceh, hasil Pilkada Serentak 2024 masa jabatan 2005-2030. Yang bersangkutan dikenakan sanksi pemberhentian sementara 3 bulan itu karena sudah kita lakukan pemeriksaan oleh tim Itjen dan melanggar ketentuan pasal 76 ayat 1 huruf I, yaitu keluar negeri tanpa izin menteri, dan sanksinya ada di pasal 77, yaitu selama 3 bulan dilakukan pemberhentian sementara. Kemudian SK yang kedua adalah mengenai penggantinya. Jadi bukan penggantian tetap, tapi namanya pelaksana tugas Bupati Aceh Selatan, yaitu menurut aturan juga yang ada, wakil bupati menjadi kekosongan menjadi pelaksana tugas, yaitu Saudara Haji Baital Mukadis. Yang bersangkutan PLT Bupati Aceh Selatan selama masa pemberhentian sementara Saudara Mirwan. Rekan-rekan sekarang mungkin sudah mengetahui bahwa yang bersangkutan memang pernah mengajukan izin kepada Pemda Provinsi untuk proses izin luar negeri ke Mendagri tanggal 22 November. Jadi sebelum terjadinya bencana banjir dan tanah longsor.
Setelah itu kan tanggal 24 terjadi banjir sampai dengan tanggal 30 ya. Dan kemudian Gubernur Aceh sudah menetapkan keadaan tanggap darurat 27 November. Kemudian Pak Gubernur tanggal 8 November Pak Muzakir Manaf menolak dan kemudian menyatakan tidak dapat diproses lebih lanjut karena situasi dalam keadaan bencana. Dan Bupati Aceh Selatan kembali di Banda Aceh. Sebenarnya sudah berada di Jakarta dari Bali ke Banda Aceh, dan kemudian dia juga melakukan kegiatan untuk membantu masyarakatnya. Tapi kemudian tanggal 2 Desember 25 yang bersangkutan berangkat umroh dan berangkatnya dari Bandara Udara Internasional Sultan Iskandar Muda. Dan kemudian kita semua tahu ada berita tersebut ya. Saya kemudian langsung telepon kepada yang bersangkutan, minta nomornya, dan kemudian dapat, dan saya minta untuk yang bersangkutan segera pulang. Dan saya tanyakan apakah ada izin. Yang bersangkutan menyatakan sudah pernah mengajukan izin, tapi kemudian yang bersangkutan tetap berangkat. Kalau Kemendagri nggak ada izin sama sekali, karena memang belum nyampe ke Kemendagri, sudah ditolak oleh Gubernur Pak Muzakir Manaf. Nah, ini kita tahu juga pada saat hari Sabtu ya, Bapak Presiden waktu rapat di Bandar Udara Sultan Iskandar Muda di Posko BNPB juga menyampaikan dan memerintahkan kepada saya untuk segera melakukan sanksi, termasuk mencopot. Tapi ya sesuai dengan aturan undang bahwa keluar negeri sampai ini adalah pemberhentian sementara. Jadi bukan pemberhentian sementara selama 3 bulan. Nanti kita minta yang bersangkutan untuk selama 3 bulan nanti yang bolak-balik Kemendagri untuk magang, kita bina kembali bagian yang bersangkutan. Kita juga menyayangkan yang bersangkutan sampai tetap keluar negeri. Yang bersangkutan saya tanya, menyatakan sudah punya nazar, saya nggak tahu nazar apa, dan kemudian pelaksanaan ibadah umroh. Saya sampaikan kepada yang bersangkutan bahwa membantu masyarakat rakyat itu ibadah paling utama, apalagi sedang dalam keadaan kesulitan. Yang bersangkutan malah sudah bantu, tapi kan tidak cukup sekedar hanya membantu masyarakat ya. Ada masalah-masalah lain yang perlu diselesaikan di sana. Dalam catatan kami di Aceh Selatan ini yang terdampak 6 kecamatan dan 12 kampung. Kemudian ada yang terdampak itu 2.124 kakak atau 5.940 jiwa di 4 titik lokasi pengungsian. Ada 3 kantor pemerintahan rusak berat. Ada 3 tempat ibadah rusak berat. 1 bangunan sekolah rusak berat. Kemudian ruas jalan nasional yang menghubung Tapak Tuan Medan aksesnya masih terputus. Kemudian ada 1 jembatan namanya Lemira di Kampung Landang Rimba, Kecamatan Trumon Tengah, aksesnya masih terputus. Sehingga ada kerugian harta benda. Memang alhamdulillah kerugian jiwa belum ada yang saat ini kita catat.
Ada 750 unit rumah dalam keadaan rusak berat, 460 hektar sawah terendam lumpur, 35 hektar kebun gagal panen, kemudian 70 hektar tambak gagal panen. Jadi tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan pergi. Ada persoalan yang harus diselesaikan, dan itu membutuhkan leadership kepemimpinan. Apalagi bupati yang dipilih oleh rakyat. Kalau umroh ya bisa ditunda, kan sunnah. Kita ini masyarakat membantu ini lah ibadah juga, dan ibadah saya menjadi ibadah yang utama gitu. Itulah rekan-rekan sekalian ya. Jadi kita sampaikan sanksi kepada yang bersangkutan, dan kiranya ini bisa menjadi pelajaran bagi yang bersangkutan. Penelitian sementara ini saya sudah komunikasi langsung dengan yang bersangkutan, visualnya, dan kita nanti akan minta dia untuk kita bina ya di Kementerian Negeri. Saya sudah bicara langsung dengan PLT-nya, itu Wakil Bupati Haji Baitar Mukadis, dan dia menyatakan siap 3 bulan melaksanakan tugas PLT. Saya juga sudah menelpon langsung Gubernur Aceh Bapak Muzaffar Manap, dan segera akan kita kirimkan SK ini kepada yang bersangkutan, kepada Pak Muzaffar Manap ya, untuk beliau segera untuk melaksanakan keputusan ini. Yang lain saya kira saya berharap untuk rekan-rekan yang kepala daerah atau lebih kepala daerah untuk betul-betul fokus dalam menangani daerahnya masing-masing. Dan saya juga sudah mengeluarkan surat edaran untuk agar kepala daerah tidak meninggalkan tempat dan tidak keluar negeri sampai ke tanggal 15 Januari. Jadi betul-betul standby, terutama yang terdampak di daerah masing-masing. Rekan-rekan tidak sendiri, rekan-rekan didukung oleh semua kekuatan, baik provinsi maupun dari pemerintah pusat. Jadi keberadaan kepala daerah, baik bupati, gubernur, sangat diperlukan karena memiliki power kewenangan. Bawahnya tidak memiliki power yang kuat ke para kepala daerah. Oleh itu kalau kehilangan leadership kepala daerah, ya di bawahnya juga menjadi tidak terarah karena memerlukan koordinasi dan keputusan. Apalagi kepala daerah juga ketua Forkompinda, forum komunikasi dengan daerah, tempat untuk forum para pimpinan seperti pimpinan kepolisian, pimpinan TNI setempat, kejaksaan, semuanya menunggu. Semuanya juga sangat berharap banyak peran daripada kepala daerah. Jadi Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.